Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang. Saya Cynthia Rompas. Saudara, dalam waktu dekat nasib tersangka dugaan fitnah ijazah palsu Roy Suryo dan Dr. Tifa akan diumumkan Polda Metro Jaya. Pengumuman tersebut, saudara, mengenai status perkaranya di Kejaksaan Tinggi DKI sudah P21 atau kembali harus dilengkapi. Tentang perkara Pak Kami itu nggak akan minta RJ, Pak. RJ itu hanya salah satu cara dari 10 cara. Pelimpahan berkas perkara dua tersangka kasus ijazah Jokowi, yakni Roy Suryo dan Dr. Tifa, untuk kedua kalinya ke Kejaksaan Tinggi DKI sudah berlangsung sejak 16 April lalu. Tapi hingga kini, Kejati DKI belum mengumumkan status berkas tersebut. Menanggapi kejelasan perkara ijazah palsu yang berada di Kejati DKI, Kabid Humas Polda Metro Jaya memastikan perkara Roy dan Tifa akan dirilis dalam waktu dekat, apakah sudah P21 atau belum. terkait tentang perkara Pak Roy Suryo dan Dr. Tifa, dalam waktu dekat kami akan merilis terkait tentang keputusan perkara tersebut sudah P21 atau belum. Tapi kita sama-sama berdoa yakin bahwa perkara akan kita umumkan. Dalam waktu dekatnya bulan ini, Pak? Ya pasti, ini masih tanggal berapa? Pasti dalam waktu dekat. Sebelumnya, tim hukum Tifa dan Roy menyoroti pelimpahan tahap 2 perkara oleh Polda Metro Jaya yang telah melampaui batas waktu 70 hari. Menurut Refli, berdasarkan KUHP lama maupun baru, batas waktu pelimpahan perkara dari penyidik ke kejaksaan paling lama 14 hari, sehingga pihaknya mendesak Kejaksaan Tinggi DKI untuk menghentikan kasus fitnah ijazah Jokowi. Secara formil, kawan-kawan sudah paham bahwa pelimpahan tahap 2 yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya yang mengaku tanggal 17 April yang lalu dan kemudian tanggal 21 April kita tidak tahu, belum tercatat di Kejaksaan Tinggi DKI, itu sudah melampaui batas waktu 14 hari sebagaimana diatur baik KUHP lama maupun KUHP baru. Karena baik KUHP lama maupun KUHP baru mengatakan harus 14 hari. Ini tidak lagi 14 hari tapi 85 hari. Jadi lebih 70 hari. Jadi kami menganggap ya prosesnya itu sudah batal dan seharusnya kasus ini dihentikan. Merespons desakan kubu Roy CS agar perkaranya dihentikan, polisi balik mempertanyakan alasan Roy CS meminta hal tersebut. Pihak Polda lalu menyinggung proses SP3 terhadap Rismon, Egy Sujana, dan Damai Harilubis karena ketiganya menempuh jalur restoratif justice. Saya tanya kembali, alasannya untuk dihentikan kenapa? Saya tanya balik, iya kan? Iya. Saya tanya balik, apa alasannya untuk dihentikan? Baca tentang aturan perundang-undangan yang ada. Kalau ingin RJ, baca ketentuan yang sudah dilakukan Pak Rismon seperti apa, yang dilakukan dulu Pak Egy Sujana. Sebenarnya bisa mempelajari hal-hal itu, kalau minta untuk dihentikan. Menanggapi jawaban Polda Metro Jaya yang menyinggung mekanisme RJ untuk menghentikan kasus ijazah Jokowi, Roy Suryo menyebut RJ bukan satu-satunya cara untuk menghentikan sebuah perkara. Selain itu, dirinya dan 4 tersangka lainnya tidak akan mengajukan RJ dalam perkara ijazah Jokowi. Nah, ini yang lucu. Ya, kami itu nggak akan minta RJ, Pak. Gitu. Kami itu melakukan apa yang disarankan atau apa yang tertulis dalam undang-undang, bahwa penghentian perkara itu banyak caranya. RJ itu hanya salah satu cara dari 10 cara. Yang paling penting adalah kalau itu atas perintah hukum atau atas pertimbangan hukum, itu yang harus diikuti. Dan saya menjawab, Kombes Budi, RJ bukan satu-satunya cara. Kelanjutan kasus fitnah ijazah Jokowi kini berada di tangan Kejaksaan Tinggi DKI untuk memutuskan lengkap tidaknya perkara Roy Tifa sebelum dilimpahkan ke tingkat pengadilan. Tim Liputan Kompas TV. Tak lama lagi, nasib perkara ijazah atas Roy Suryo dan Dr. Tifa akan diumumkan Polda Metro Jaya. Bila kasus dinyatakan P21 oleh Kejati DKI, akankah Roy dan Tifa langsung ditahan?
Kita bahas bersama Roy Suryo dan juga Ketua Harian BRN Ade Darmawan yang bergabung melalui Zoom. Selamat sore Mas Roy yang sudah ada di studio. Terima kasih. Ya, Bang Ade, terima kasih yang sudah bergabung bersama kami melalui Zoom. Saya langsung ke Mas Roy. Mas Roy, ini kalau dalam waktu dekat pihak Polda Metro Jaya akan memberikan atau menginformasikan terkait status Anda dan juga P21. Sikap Anda akan seperti apa? Mbak Cynthia dan pemirsa Kompas, saya senyum-senyum aja kan. Karena P21 tuh belum tentu juga P21. Kenapa? Ujungnya tuh masih ada 3 kemungkinan. Bisa P21, bisa P19 mati istilahnya, jadi P19 balik lagi. Atau malah P20. Orang-orang yang banyak nggak tahu nih P20. Jadi P20 itu dihentikan oleh kejaksaan. Karena tidak lengkap, kemudian prosesnya sudah terlalu lama, ya lewat 14 hari. 14 hari aja kalau sekarang dihitung, kalau kemarin press conference kami itu tanggal 8 Mei ya, ini kan sudah tanggal 14 ya. Jadi udah tambah lagi, sudah hampir 90 hari. Gitu loh. Jadi artinya udah nggak layak lagi. Jadi penghentian perkara itu tidak hanya dari kepolisian Mbak. Gitu. Jadi kalau Kombes Budi tadi, namanya Budi tapi tulisannya di sini Budi ya. Budi tadi mengatakan pelajari RJ. Ya. Mungkin yang saya katakan, mungkin teman-teman di sana juga perlu pelajari secara hukum. Jadi saya konfirmasi ya, Anda ingin penghentian kasus melalui SP3, bukan melalui restoratif justice SP3 itu ada 10 cara, ya, tidak hanya melalui RJ. RJ itu hanya satu cara di antara 10 cara, lainnya adalah demi hukum. Nah ini sudah perkara udah lewat lama, kenapa nggak dihentikan? Tapi klausul yang Anda gunakan terkait pasal di KUHAP. Pasal di KUHAP, ya, soal waktu yang sudah lewat, panjang mau pakai KUHAP lama atau KUHAP baru ya. Kalau kita tahu persis aturan perundang-undangan nggak bisa lagi turun ke Perpol terus misalnya bolak-balik enggak, itu yang lama. Sekarang kalau yang baru harus berhenti. Saya ke Bang Ade. Bang Ade, pelimpahan berkas Roy Tiva di Kejati DKI ini kan bisa dikatakan sudah melampaui batas waktu yang diatur dalam KUHAP. Di KUHAP diatur adalah 14 hari. Ini sudah lebih dari 14 hari. Bila ini dipaksakan, tidakkah sebenarnya ini sudah melanggar ketentuan hukum yang tercermin dan juga tertulis di KUHAP? Ya, Mbak Cynthia, ini saya merasa geli aja mendengar Mas Roy ini ngomong bahwa 10 cara. Jadi gini Mbak Cynthia, terkait berkas Mas Roy yang mengetahui pelimpahan itu rentan waktu tanggalnya adalah antara penyidik dan kejaksaan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, Mbak Cynthia, kalau kita berbicara tentang penghentian penyidikan, itu diatur kalau KUHP lama itu diatur di pasal 109 ayat 2. Nah di situ hanya 3 kriteria yang kita ketahui di situ. Jadi gini, 3 kriteria itu tidak cukup bukti. Itu yang pertama. Yang kedua bukan tindak pidana. Yang ketiga alasan demi hukum. Alasan demi hukum itu apa sih? Gitu loh. Nah kalau alasan demi hukum itu adalah tersangka meninggal dunia, perkara kadaluarsa atau perkara sebelumnya atau nebis in idem. Nah perkara kadaluarsa ini belum kadaluarsa. Karena kadaluarsa tapi kan sudah melebihi 14 hari, seharusnya sudah masuk. Belajar lagi Mas. Jadi gini, perbedaan antara yang diatur di KUHAP daluarsa itu diatur lagi di pasal 84 terkait belajar dulu Mas. Jadi gini Mas Roy juga ini kan separuh-separuh memahaminya. Jadi kita harus memahami hukum itu hanya pasal 109 ayat 2 yang terkait penghentian penyidikan atau SP3. Itu yang pertama. Jadi kita biar publik mengetahui ini. Jadi alasan demi hukum itu di situ, daluarsa itu ini tidak bisa dikategorikan daluarsa karena penyidikan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, yang belajar lagi Mas. Sama Mas Roy, ya terkait kejaksaan itu belum menentukan sikap di sini. Apakah justru itu nih saya kasih bocoran terbaru nih. Jadi Anda jangan merasa bahwa jaksa nggak diam-diam aja nih. Siapa bilang kejaksaan lagi bekerja, lagi melihat apakah ini sudah justru itu. Justru itunya gimana Mas Roy? Justru itunya gimana? Justru itu nggak usah terlalu banyak orang-orang yang nggak ngerti betul status terakhir dari kasus ini itu ikut bicara. Termasuk Mas Ade Darmawan. Apalagi ada lawyer cewek itu siapa yang bilang 1000% gitu ya. Terus siapa yang nggak ngerti? Mas itu Roy, terus satu lagi ada yang lagi kemarin ngaku-ngaku apokat itu ya, Andi Aswan itu malah bilang minggu depan, ya awal minggu depan, ini udah lewat nih awal minggu depannya, ini udah liburan kamu. Jadi gini, status terakhir di kejaksaan itu, ya Mas Ade Darmawan kan nggak ngerti, kita tuh berkomunikasi terus dengan Kejaksaan Tinggi, ya kita mendatangi Kejaksaan Tinggi,
ya pada tanggal 21 April yang lalu, mendatangi juga Kejaksaan Agung, di atasnya Kejaksaan, dan diterima oleh Wakil Jaksa Agung, Oke, oleh intinya? Jampidum. Intinya mereka belum menerima waktu itu, dan kalaupun sekarang menerima, nanti akan langsung diberitahukan. Jadi belum ada laporan, jadi polisi juga nggak bisa bilang nanti akan, dan lihat statementnya Kombes Budi, ya. Ini bisa P21 atau nanti akan dihentikan. Oke, Ya itu. Bang Ade Jadi sendiri masih yakin kalau Mas Roy panjang, nantinya gitu. akan P21 kemudian ditahan? Jadi gini Mbak, P21 itu adalah kewenangan jaksa, ya. Lah ya jaksa Itu makanya. kewenangan jaksa. Nah, jaksa nanti ini kan saat ini sudah dilimpahkan, lagi diteliti. Iya kan Ya. belum balik ke Polda. Nih, saya menantang Mas Roy gini, kalau ini Apa bisa haknya SP3 Anda untuk tanpa nantang saya? instrumen Nggak ada hukum, haknya, nggak ada saya legal menantang standingnya. Mas Roy. Kalau ini bisa SP3 tanpa instrumen hukum, saya hadiahkan panci anti gosong sama Mas Roy. Apa Kerja itu saya. agak ilmiah Tidak akan itu? mungkin bisa, Mas Orang Roy. nggak ilmiah, nggak Saya ngerti akan hukum, nggak usah lah. Oke, tapi Mas Roy, Ya. kalau seumpamanya ini nantinya akan P21, ada Ya. undang-undang ITE di dalam sini yang yang Betul. menjadi ancaman Anda. Ya. Ancamannya 12 tahun, Anda akan langsung Ya. ditahan. Anda siap untuk ditahan? Gini, siapa yang berhak menahan? Kalau di kepolisian tidak ditahan, ya kejaksaan tidak akan menahan. Itu udah jelas. Aturannya tidak ada, Itu loh, Mas Roy. aturannya gitu. Apalagi tidak Jaksa bisa boleh langsung tahan. dipastikan P21 gitu loh. Oke. Apalagi ada ini Roy. belum tentu orang yang mengerti. Dia kan nggak punya legal standing gitu loh. Dan kasus ini ngapain juga dia ikut ribut-ribut. Pasal 32 dan 35 ini pun, ini pasal yang diselundupkan di dalam perkara saya. Nggak ada yang terkait dengan itu. Dan itu nanti akan gugur dengan sendirinya. Jadi udahlah, Oke. nggak usah terlalu banyak Intinya begini, Mbak- cuap-cuap di Mbak luar Cynthia, ya. Nikmati Mbak saja. Cynthia, Jadi biar- saya tuh senyum biar aja Mbak Cynthia. Ketahui Ya. bahwa pasal 109 di KUHP lama itu adalah dasar. Gimana Bang Ade? Gimana? Undang-undang Belajar ITE lagi, tidak Mas. serta-merta untuk langsung menahan tersangka Iya. Roy Suryo. Belajar Bagaimana lagi Anda deh. statementnya? Penahanan Hukumnya. kembali kepada kewenangan kejaksaan. Jadi gini. Lah, ya Mbak, udah. kewenangan Tahan dulu, Mas Roy. kejaksaan itu, Silakan, Bang Ade. dia bisa melakukan penahanan walaupun polisi tidak melakukan penahanan kalau dianggap pertama ya dianggap bahwa akan mengganggu persidangan. Itu yang pertama. Nggak ada Yang itu kedua, anunya. dianggap dia akan melarikan diri, ya. Yang ketiga, mau merusak barang bukti. Itu pelanggaran HAM. Kalau di polisi ini ditahan, hal-hal kejaksaannya yang ditahan. harus dipertimbangkan oleh jaksa. Dan Ya. saya sebagai Sekretaris Jenderal Pradi Bersatu juga Apalagi itu. menyampaikan kepada Kejaksaan Agung untuk dilakukan penahanan. Dan Nggak bisa. Oke, Nggak Bang bisa. Ade, tapi Haknya hal nggak ada. apa, at least 2 poin deh. Poin utama yang membuat Anda ini optimis perkara Roy dan Dr. Tifa akan segera P21. Keduanya akan ditahan. Kalau Prediksinya aja salah. Saya sekali lagi saya highlight bahwa itu kembali kepada kewenangan dari kejaksaan. Nah udah. Ya. Dengan- Nggak usah terlalu banyak ribut dulu. Sebentar Roy, saya bicara dulu. Tahan, Mas Roy. Oh, iya. Silakan, Bang. Mas Roy ditahan Ya kok. terlalu banyak Nah, cuap-cuap. Ya, tahan, Mas Roy. Ya. 3 konsekuensi tadi. Kalau seandainya dari 3 konsekuensi tersebut itu terpenuhi dan dipertimbangkan oleh jaksa bisa dilakukan penahanan, itu monggo-monggo saja. Tidak dilakukan penahanan juga nggak apa-apa. Lah makanya. Media cetak, media elektronik, masyarakat Indonesia, baik yang mencintai Bapak Insinyur Joko Widodo. Nggak ada yang mencintai lagi. mengharapkan Baca ini sampai surveinya. ke pengadilan. Nah kalau ini sampai ada penghentian, makanya saya bilang, Oke, silakan ini saya Mas Roy jawab. melakukan upaya-upaya hukum, tetapi tanpa dasar 109. Ah, ini udah melenceng jauh. Dan Nggak. deponering untuk kejaksaan, namanya deponering kalau penghentian Nah, itu. penyidikan di sana. Nah, Oke. kalau deponering di sana, itu alasannya juga kuat mengacu pada 109 juga, gitu loh. Itu Belajar kan lagi salah. deh. Jadi gini. Belajar inilah lagi deh dia konsekuensi. soal Oke. hukum ngaco. Gimana, Mas Gini, Roy? Makanya satu saya ya, bilang, yang ya. ditunggu Mas Roy, masyarakat kalau itu Mas Roy bukan bisa soal menghentikan penahanan ini, saya atau Oke. penahanan Dr. Tifa soal pencemaran nama bukan, tapi yang ditunggu tuh soal kepastian ijazah ini palsu. Nah, Itu. tunggu, bertanya Itu. soal kepastian ijazah ini palsu. Ya, Kenapa? Ini anunya lain. Nah, kenapa Anda meminta kasus ini dihentikan melalui SP3 Ya. contohnya, Ya, tapi bukan ini malah harus menuntutnya dibuka sampai di pengadilan? Yang dibuka sama pengadilan tuh pengadilan-pengadilan atau sidang-sidang yang menuntut ini ijazah. Sidang saya yang nanti akan ditunggu-tunggu dikejar oleh para termul Alasannya ini. apa, Mas Ini Roy? bukan Mas Roy, akan tanya. menuju ke ijazah, tapi hanya pencemaran dan Alasannya mana? fitnah. Sementara Menghentikan bukti-bukti baru penyidikan alasannya muncul apa? juga soal pasar pramuka, udah ada orang yang ngaku yang membuat, kemudian nih dari university yang dari dulu ketika Ahmad Sumitro itu namanya juga Ahmad Sumitro. Itu udah makin jelas, makin banyak Mbak yang membuka ini untuk kemudian kasus Mas Roy. ijazahnya dulu yang terus. Oke. Terus satu lagi Mas Roy. yang paling penting kayak tadi. Ini selesai itu belum tentu P21 ini orang ini harus belajar hukum deh.
gitu ya. Ngaku-ngaku sekjen pradi apaan. Oke, Kasihan. Bang Nggak Ade, bisa. kita tahu ini P19 kasus sudah bisa, sangat P20 panjang, udah bisa. lebih dari Nggak mesti 14 hari, P21. Bang Ade. Atau Ya. jangan-jangan memang sebenarnya penyidik sendiri di sini masih kebingungan Bingung. untuk melengkapi, atau Itu. bukan Dalam soal ditahan KUHP. atau dilengkapi, Di tapi dalam- malah justru dihentikan. Bagaimana, Bang Ade? Ya, di dalam KUHP sepanjang masih dibutuhkan, baik itu Perkapolri juga diatur. Ada waktunya. Sepanjang Tahan, Mas Roy. masih dibutuhkan penyidikan, maka rentan waktu itu dan status, perhatikan status, kecuali ya kelihatan kok Mbak Cynthia kalau Ya. mau dihentikan. Statusnya pasti dicabut. Nah, Oke, sekarang Mas ya Roy, kelihatan. Gini, Mas Bang Ade, Roy, Bang Ade, mengapa sebagai pihak tersangka Anda tidak mendesak kepolisian saja untuk Nah. mempercepat sidang terbuka jika memang Anda yakin Itu. bahwa ijazah Pak Jokowi ini adalah asli dan Ini benar? loh, ijazahnya Jadi ini Bang Ade. dulu. Mbak Cynthia, Yang ini palsu kan ini. kejahatannya adalah kejahatan tindak pidana biasa. Tindak pidana biasa ini tidak ada itu sidang terbuka. Yang Bukan sidang ada ini aja, itu udah. kejahatan- Ini aja kejahatan diteliti, yang memang udah. tidak diatur. Ini Atau aja disidangkan. Nah ini ada kekosongan hukum. Nah justru makanya lah saya Tuh, belajar sampaikan lagi deh. sekali lagi Ada Mas kekosongan Roy, hukum segala. silakan melakukan upaya-upaya Oke. hukum. Ya. Intinya kalau ini dihentikan, saya kasih bonus panci Oke. anti gosong. Kami Apa tahan. itu udah nggak Proses jelas. bolak-baliknya berkas perkara Ya. antara kepolisian dan kejaksaan. Tentu di sini masyarakat juga menanti adanya kepastian hukum. Setuju. Bagaimana Mas Roy? Setuju. Makanya kepastian hukum terhadap kepastian palsunya ijazah. Dan ini udah 99,9% palsu. Bukan soal fitnah dan pencemaran nama baik. Fitnah pencemaran nama baik ini kalau diteruskan nggak akan sampai ke sini. Makanya masih banyak Hal penting, sidang-sidang Mbak lain, Mbak. Cynthia. Ada sidang Dalam CLS penting, yang ya. diteruskan lagi. Ada sidang di Pengadilan Negeri Solo yang baru diusulkan. Ada sidang diusulkan oleh Purnawirawan TNI Ya. yang kemarin berusaha diganggu oleh teman-temannya Mas Ade Kurniawan tapi gagal. Pitra segala itu gagal tuh mau jadi penggugat intervensi. Itu yang jelas-jelas nanti akan menguji ijazahnya dan akan menguji kepolisian, bukan soal fitnah pencemaran baik. Fitnah pencemaran baik itu, Mbak, itu kalau diteruskan nggak akan sampai ijazah. Ya mau itu dipastikan saya, Dokter Tifa atau yang lain itu misalnya kena, ijazahnya juga tetap palsu kok. Jadi ngapain juga ke sana? Yang ditunggu masyarakat itu Indonesia itu adalah soal ijazahnya, Bang bukan Ade, soal status singkat. itu. Apakah Itu Anda nggak jelas yakin ini. Mas Roy dan Belajar juga lagi deh, Dr. Ade. Tifa akan ditahan belajar dan lagi ya. berkasnya akan P21? Bang Ade? Pasti P21 enggak? Bisa mastiin enggak? Saya meyakini kenapa? Alah, Yang meyakini, penting, banyak penting, meyakini, Mas Roy. tapi Mas Roy nggak dengar bisa. dulu. Mas Roy penting. Dengar Iya. dulu Mas Roy, biar pembelajaran kita bersama. Lah ya makanya belajar Yang lagi. pertama, Mas Roy. Ade belajar Mas lagi Roy, deh. yang pertama adalah bahwa gini Mas Roy. Belajar Kalau lagi. ini dihentikan tanpa dasar hukum yang kuat, Ada Mas dasar Roy, hukumnya gimana sih? polisi juga Belajar lagi deh. Itu akan kena. Kenapa? Karena di dalam KUHP alasan demi hukum. Iya, itu, Mas ada Roy, alasannya. Itu Mas Roy harus meninggal dunia dulu. Weh, Harus ini kena ngaco paksa banget dulu. nih. Nggak bisa Begitu ini. loh. Aduh, Dan ngaco itu banget sudah ini. pernah diputus. Ini buruk banget nih ya. Sebentar. Ade Darmawan ini ya. Nggak sampai ke situ lah Bang Ade. Iya, Nggak sampai ke situ. ngaco Kita banget. tetap harus Banyak syarat menghormati, ini. Ada 10 syarat. Ada 10 syarat ini orang ini harus belajar. individu deh. ya. Kita tetap gimana Rakyat Indonesia Bang Ade? belajar Silakan. lagi. Ya, jadi gini. Ini penting. Singkat Kenapa ya, saya singkat ya. bilang Singkat tapi nggak bisa singkat nih, nggak itu, ngerti. Mas Roy? Karena Udah itu pasti nggak pembelajaran, P21? Mas Roy. Tidak Ngerti nggak boleh P19? Ngerti nggak P20? Ini nggak ngerti ada P20 segala soalnya. Menghentikan perkara semerta-merta. Ada P20 ngerti nggak? Alasan-alasan. Nggak ngerti Nah, juga kalau dia. Mas Roy memilih demi Ah, hukum, kacau. Oke, maka tapi dia harus meninggal oke. dunia. Yakin dan dari harus Bang Ade? kadaluarsa, Nggak mungkin. Dan harus pernah diputus oleh pengadilan atau nebis. Aduh, nggak ada. Baik. Dah, jadi sekali lagi, Singkat ya, singkat ya. Singkat saja. Nggak hanya P21, tapi juga bisa ada P19 mati tadi atau P20. Oke. Jadi Ade Darmawan Ada belajar sanksi lagi. bagi Oke, Ini, tapi Mbak Anda pun siap ya Cynthia. ketika nanti Oh, P21 sangat dan siap dan ditahan? tidak mungkin Kalau ditahan, oke. Nggak akan, Mbak. Mbak, terakhir Ya. selamat merayakan Ekaristi Oke. Kudus untuk teman-teman yang merayakan. Terima kasih Mas Roy, Salmasya. terima kasih. Ya. Terima kasih juga Bang Ade Darmawan Makasih, sudah berbagi makasih, Mas perspektif. Roy. Mas Roy, terima Ya, kasih. sama-sama, Selamat sore, makasih, terima makasih, kasih. Saya hadirin Mas Roy. Tak tunggu nanti.